Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang ujian tengah semester Teknik Pemrograman 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirnarto MT, dan tanggal UTS-nya tanggal 2 bulan 11 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sunandar dengan NIM 19010106, kelas Teknik Perminyakan C. Oke, yang pertama yaitu soal casing design. Ya, apa sih definisi casing itu? Yaitu pipa yang dimasukkan ke dalam sumur bor, di mana casing ini memiliki beberapa fungsi yang penting baik dalam pekerjaan pemboran maupun dalam pekerjaan penyelesaian sumur. Nah, terus yang B, yang tengah, fungsi sesuai klasifikasi. Yang pertama itu ada konduktor casing, yaitu mampu menampung drilling fluida tumut agar sirkulasi bisa dilakukan. Terus mencegah membesarnya lubang pada lapisan permukaan yang umumnya bersifat tidak solid atau gampang runtuh. Terus yang kedua yaitu ada surface casing, melindungi formasi dari lapisan air bersih atau freshwater formation, terus menutup unconsolidated formation dan zona-zona lost circulation, menyediakan tempat untuk pemasangan BOP, melindungi atau menjaga build section pada sumur bar arah, terus menyediakan tempat untuk melakukan leak of test. Terus selanjutnya itu ada intermediate casing, menutup zona-zona yang akan menimbulkan masalah dalam pemboran, yaitu kayak contohnya gas zone atau low circulation zone atau dan lain-lain. Terus production casing, menyediakan tempat berkumpulnya fluida yang akan diproduksi, terus memisahkan formasi produksi dengan formasi lainnya, menghubungkan formasi produksi dengan permukaan, menyediakan tempat untuk alat bantu produksi. Terus yang terakhir itu liner, digunakan untuk mengurangi biaya casing dan biaya running casing jika liner ini harus disambung sampai ke permukaan dengan menggunakan rangkaian casing lainnya. Maka rangkaian casing disebut the backstring. Nah, terus untuk jenis sambungannya yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu round thread and coupling, terus buttress thread coupling, terus yang ketiganya atau yang terakhir extreme line casing. Untuk round thread and coupling sendiri yaitu mempunyai bentuk ulir seperti V dan mempunyai 8-10 butir per inch. Dalam sambungan ini terdapat 2 macam yaitu long thread coupling dan short thread coupling, di mana long thread coupling mempunyai tension stretch 3% lebih kuat dari short thread coupling. Terus yang buttress thread and coupling, sambungan ini mempunyai bentuk ulir seperti trapezium dan mempunyai 5 ulir per inci. Nah, buttress thread and coupling digunakan untuk tension load yang besar atau rangkaian casing yang panjang. Terus kalau yang extreme line casing, sambungan ini mempunyai thread yang menyatu dengan body casing. Bentuk thread atau ulirnya berbentuk trapezium atau square dan mempunyai 5 ulir tiap inch. Terus extreme line casing ini mempunyai ketahanan yang besar terhadap kebocoran. Terus kita lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu data apa saja yang dibutuhkan sebagai pertimbangan
dalam casing design. Yang pertama yaitu tekanan formation pressure atau tekanan formasi. Yang kedua yaitu tekanan rekah atau gradient. Terus yang ketiga yaitu dari data-data tekanan pori dan tekanan rekah didapatkan setting kedalaman dari tiap-tiap bagian casing. Terus beban-beban yang dialami oleh sistem casing yang akan didesain. Terus beban tersebut yaitu beban burst, beban collapse, beban tension, beban service saat pengeboran dan setelah produksi. Terus beban biaxial atau triaxial. Terus selanjutnya yaitu permasalahan apa saja kendala yang biasa terjadi di lapangan terkait dengan casing setting deep. Biasanya yaitu yang pertama masalah yang berkaitan dengan tekanan selama operasi pemboran yang ditanggulangi dengan pemasangan casing yang tepat. Terus masalah yang berkaitan dengan produksi yang pertimbangan terhadap well completion dan sumur-sumur untuk tujuan EOR. Terus yang selanjutnya itu soal tentang hoisting system. Yang pertama, kenapa menara bor dan semua peralatan yang digunakan harus memenuhi syarat keselamatan kerja? Karena setiap saat dapat menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan kerugian besar. Terus yang B yaitu pada waktu tertentu penggantian rantai drawwork, hal ini dapat dilakukan dengan mesin drawwork dalam keadaan mati. Terus selanjutnya sebagai tool pusher melakukan pengawasan keselamatan kerja instalasi pemboran, maka yang harus dilakukan adalah yaitu mengamati secara langsung keamanan pekerja di dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah ya, terus yang selanjutnya yaitu yang dimaksud dengan unsafe condition dalam pemboran adalah tempat kerja yang tidak memiliki syarat aman untuk bekerja. Terus selanjutnya pada saat dilakukan pekerjaan memberikan pelumas pada crown block, maka traveling block harus dalam kondisi seperti apa? Yaitu dalam kondisi sedang dinaik turunkan. Terus selanjutnya jelaskan tugas dari rotary helper atau floorman, yaitu membantu perawatan dan pemeliharaan peralatan bor, menyimpan kembali peralatan di gudang sesuai perintah, membantu waktu rig dan rig down, terus memelihara kebersihan, kerapian, terus memeriksa dan menerapkan keselamatan kerja di lantai bor. Terus selanjutnya yaitu safety. Salah satu tujuan diadakan safety meeting periodik adalah yaitu melakukan evaluasi oleh manajemen proyek terhadap grup-grup kerja, seperti menyampaikan informasi dari manajemen proyek kepada grup-grup kerja. Terus selanjutnya yaitu jelaskan masing-masing komponen berikut ini. Yang pertama itu ada mesh, substructure, terus yang terakhir ada rig floor. Yang pertama yaitu mesh. Mendapatkan ruang vertikal yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian drill string dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Terus selanjutnya itu substruktur, yaitu untuk menjadi dasar dan menunjang menara bor yang tingginya ditentukan oleh kebutuhan pencegah semburan liar. Terus rig floor
sebagai menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil-kecil sebagai tempat berdirinya menara, menundukkan derrick, tempat relay, dan drawneck. Terus selanjutnya itu ada drawwalk, crown block, dan driving block. Kalau drawwalk untuk meneruskan tenaga dari prime mover atau power system ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Terus untuk crown block, melilitkan tali-tali pemboran dan sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkat dapat bekerja. Terus driving block yaitu berfungsi sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Di sini itu ada drilling line dan hook. Untuk hook sendiri sebagai tempat menggantung swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Nah, kalau drilling line yang terakhir sebagai penghubung dari drawwalk, crown block, dan driving block untuk menarik peralatan overhead lainnya di dalam tugas menurunkan, menarik, dan menggantung rangkaian pipa bor. Nah, terus selanjutnya itu jelaskan tone mile dan fungsinya. Tone mile sendiri yaitu sebuah rumus yang dimana menghitung terjadinya kehausan pada drilling line. Perhitungan tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas pemboran dan work over well service. Sehingga perhitungan tone mile itu sendiri harus dilakukan dengan benar. Terus selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan cut off program? Nah, cut off program sendiri yaitu untuk menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi karena kehausan. Terus cut off program ini juga dibuat berdasarkan kekuatan kabel terhadap tarikan dan dinyatakan dengan tone line yang diderita kabel. Terus hal apa saja yang harus dilakukan pada saat pengecekan rutin pada saat sistem angkat? Ini untuk selanjutnya. Nah, yaitu yang pertama, memeriksa semua komponen hoisting system masih dalam kondisi baik atau tidak. Misal, terus yang kedua itu substruktur tidak lagi kokoh karena ada pengeroposan pada tiap sambungan las-lasannya. Terus yang ketiga itu mesh yang terlihat tidak kokoh karena karatan atau susunan yang patah. Terus crown block yang aus akibat telat melumasi dan sering mengangkat beban yang berlebih. Terus driving block yang harus dicek dengan melihat roda-rodanya tetap berputar dengan baik. Terus untuk hook selanjutnya itu harus dicek apakah ada keretakan atau rusaknya pengunci kait. Terus drawwalk harus dicek apakah drum penggulung drilling lainnya masih kuat dan rantai penggerak drawwalk sesuai dengan setting yang telah ditetapkan. Terus drilling line, apakah terlihat aus atau ada komponen yang putus atau yang rusak. Terus selanjutnya itu peralatan apa saja yang ada di lantai bor rig. Yang pertama itu ada rotary table, mouse hole, right hole, kunci-kunci tong, dan slave. Selanjutnya yaitu soal tentang bit atau mata bor. Nah, jelaskan definisi bit. Definisi bit sendiri yaitu sebuah alat untuk membuat lubang pada benda-benda tertentu seperti kayu, logam, kaca, dinding, tembok, atau serta plastik. Terus selanjutnya itu jelaskan bagaimana cara kerja bit. Cara kerja bit yaitu dengan cara bit dikaitkan lalu diputar dengan drill string yang terdiri dari drill pipe, drill roller, mata bor selama pemboran berlangsung. Caranya ditekan, diputar, disemprot dengan lumpur. Nah, di sini ada drag bit
yaitu menguruk dengan WOB rendah dan RPM tinggi. Nah, untuk roll bit yaitu ada melted bit yaitu dengan mencungkil, kalau insert bit yaitu dengan menggerus. Terus selanjutnya itu ada seng. Seng merupakan suatu alur ulir untuk menghubungkan motherboard dengan bit sub atau box connection pada bagian bawah direktorat. Terus yaitu ada bit lugs, bagian dari motherboard yang berfungsi untuk dudukan poros dan con. Terus selanjutnya itu ada cons, merupakan suatu roda-roda bergigi atau gerinda yang berputar pada bagian bawah motherboard. Terus selanjutnya itu ada nozzle yang terdapat pada bagian bawah motherboard dan berfungsi untuk menyemprotkan fluida pemboran ke formasi. Terus selanjutnya, nah, jelaskan secara detail perbedaan dari motherboard berikut ini. Yang pertama itu ada drag bit, melted bit, insert bit, diamond bit, PDC bit. Yang pertama itu drag bit. Bit ini dipakai untuk formasi yang sangat lunak dan lunak. Cara penggerusan batuan dengan pengurukan dengan WO rendah dan RPM tinggi dan dikombinasikan dengan sirkulasi mat tinggi. Nah, untuk melted bit terdiri dari kon dan giginya terbuat dari baja tempa yang berkualitas tinggi dan diperkeras dengan permukaannya dengan carbonized serta dilapisi serbuk tungsten carbide. Cocok digunakan pada formasi lunak dan formasi semakin keras. Cara perusakannya batuan dengan mencungkil. Terus yang ketiga yaitu ada insert bit. Terdapat gigi bit yang terbuat dari tungsten carbide yang ditanam dan dipres oleh mesin dan kon terbuat dari alloy steel. Bit ini menghasilkan gigi pemecah batuan yang tahan terhadap abrasif dan tahan terhadap beban tinggi. Terus selanjutnya itu ada diamond bit. Bit yang terdiri dari natural diamond dan getahnya merata sehingga mampu menembus batuan yang keras hingga sangat keras. Terus selanjutnya itu ada PDC bit. Bit yang terdiri dari diamond yang cocok digunakan pada formasi yang sangat keras dengan cara penembusan formasi yang mengoyak atau merobek batuan formasi yang ditembusnya. Terus macam-macam bit size. Nah, untuk bit PDC itu banyak macam-macam bit size-nya. Mulai dari 5/7/8 inch, 6 inch, 6/1/8 inch, 6/1/4 inch, 6,5 inch, 6/5/8 inch, 7,5 inch, 7/5/8 inch, terus 7/7/8 inch, 8/3/8 inch, 8,5 inch, 8/3/4 inch, terus 9,5 inch, terus 5/8 inch, 9/7/8 inch, 10,5 inch, 10/8 inch, 11 inch, 5/8 inch, 12 inch, dan 12/4 inch. Nah, untuk melted bit yaitu sama banyak berbagai macam jenis juga bit size. Terus selanjutnya itu pembahasan tentang studi kasus sistem angkat. Di sini kita memiliki program pemboran sumur dari Gleng 007 lapangan Mas Waryas akan dilakukan dengan setiap trayek tersebut. Nah, ini contoh atau data yang sudah ada trayek pemboran yang di sebelah dengan
interval konduktor 0 sampai 65, terus surface-nya itu 60 sampai 90, terus 96 sampai 3306, terus itu untuk intermediate. Nah, untuk linearnya 3306 sampai 3906. Terus diameternya 26, terus untuk surface 17 setengah inch, terus untuk intermediate 12/4 inch, nah untuk linear 8,5 inch. Ini yang sudah tertera di samping. Terus soal yang pertama itu listing untuk pemboran trayek 7 inch. Yang pertama itu yang sudah diketahui itu ukuran diameter bit 8,5 inch, terus ukuran nozzle 20/32 inch, terus 20/32, terus WU-nya 23 WWC, 80 WDC, terus ukuran DC yaitu 6/4 inch. Terus ukuran DP-nya itu 4,5 inch OD, terus 3, ID, terus ini 16,6 pounds per feet. Nah, ini data yang spesifik yang akan digunakan. Terus untuk cardboard-nya itu 90 feet, terus tinggi wine load akan pipe saja itu 36 per feet 2. Nah, ini bisa. Nah, untuk kapasitas refilling block yang digunakan sebesar 250 ton dengan berat 12.000 pounds. Terus kecepatan pengangkatan listing itu 60 feet per menit. Terus efisiensi drawwork 85%, terus efisiensi prime mover 85%. Terus safety factor dan sistem angkat itu 1,25 dengan kecepatan angin 11,106 mph. Jumlah kabel bor di crown block yaitu 10, efisiensi blok 98%. Dan itu nanti kedalaman total ditambah 3 digit NIM paling belakang. Nah, ini untuk gambar penampang, contoh gambar penampang sumurnya. Terus selanjutnya kita akan menghitung yang A dan B dan C. Nah, yang 2A yaitu hook load saat menggantung listing dengan ukuran DC 6/4 inch OD, terus 2/13/16 inch DD atau intermediate dengan 83 pounds per feet. Nah, untuk ukuran DP-nya atau drill pad 4,5 inch, terus 3,28 inch ID, terus 16,6 pounds per feet dengan WOB 2000 dengan WOB
22.500 atau 80% pounds. Terus WDC-nya itu sama 22.500 atau 0,8 sampai 28.125 pounds. Dan kedalaman target yaitu 3.706 feet. Terus panjang DC kita masukkan yaitu 125 pounds dibagi 83 pounds per feet, yaitu dengan hasil 338. Terus untuk panjang DP atau Drill 5 3.706 feet dikurangi hasil dari panjang Record yaitu DC 338 dengan hasil 3.370 feet. Dengan berat DP kita masukkan hasil tadi yang panjang DP dikali 16,6 pounds per feet yaitu dengan hasil 5.594 pounds. Berat total itu kita masukkan rumus WDP ditambah dengan WDC. Dengan hasil yang tadi kita masukkan 55.942 ditambah 28.125 dengan hasil 84.067. Terus untuk buoyancy factor diambil density mat 10 ppg adalah itu dengan hasil 0,847. Berat total di lumpur kita masukkan rumus WDP ditambah WDC yaitu hasil dari tadi 84.067 ditambah 0,847 sama dengan 067,847. Jadi hot cloud listing yaitu 84.067,847. Terus saja itu yang B, hot cloud menggantikan atau mengandungkan casing. Diambil casing intermediate menara rangkaian casing terpanjang dari 980 feet sampai 3.360 feet. Menentukan berat casing. Kita masukkan casing 98/5 inch dengan jenis K55 dengan 40 pounds per feet, kedalaman 0 sama dengan 70 feet. Terus kita masukkan 70 feet kali 40 pounds per feet kali 0,847 sama dengan itu 2371,6 pounds. Terus yang kedua itu casing 95/8 inch sama dengan jenis K55 dengan pounds 43,6 per feet dengan kedalaman 70 sampai 386 per feet. Terus kita masukkan hasil dari 70 dikurangi 386 feet yaitu 316 feet dikali 43,5 pounds per feet dikali 0,847 dengan hasil 11.642,86 pounds. Terus casing selanjutnya 95/8 inch dengan jenis yaitu 6 N80
dengan pounds 47 per feet. Terus kedalamannya sampai 386 sampai dengan 3.306 feet. Nah, itu dikurangi dengan menekan hasil yaitu 2.920 feet dikali 47 pounds per feet, terus dikali 0,847 sama dengan 116.242,28. Jadi total whole cloud casing di lumpur itu 2371,6 pounds ditambah 11642,86 pounds ditambah 116.242,28 dengan hasil yaitu 256,7 pounds. Terus kondi casing yang berat adalah seberat yang disebutkan tadi yaitu 256,7 pounds. Nah, untuk kertas berikutnya itu total beban horizontal atau pounds. Gaya horizontal yang bekerja pada menara akibat pengaruh angin. Kita masukkan rumusnya itu W sama dengan 0,004 dikali V per 2 dengan hasil 0,493 pounds per feet. Terus yang kedua itu beban menara akibat pengaruh angin. Kita masukkan rumusnya W ke kuadrat sama dengan W kali F. Untuk hasilnya itu 174,029 pounds. Terus beban horizontal pipa berputar pada menara dengan resiko GH LDS kali WDS kali sin X. Dengan hasil kita masukkan angka dulu 3.706 feet dikali 16,6 pounds per feet dikali sin 2,5 dengan hasil 17,76 pounds. Total beban horizontal itu kita masukkan lagi rumusnya LT sama dengan GH ditambah W kuadrat buka kurung 0,5A tutup kurung B. Sama dengan itu kita masukkan angka yang tadi. Terus untuk B-nya itu 83. Terus kita tentukan hasilnya itu 36912,113 pounds. Untuk tekanan kabel pada kondisi statis pounds atau tekanan kabel pada fault line bergerak sama dengan pounds. Nah, untuk beban hooks ini masukkan dulu rumusnya TF sama dengan beban hooks per N AB 10. Terus kita masukkan angka-angkanya. Terus kita jumlahkan yaitu 155 hasilnya 15596,41 atau kita bisa bulatkan ke 15596 pounds. Tegangan pada kondisi statis yaitu hasil yang saya sebutkan tadi 15596 pounds. Terus untuk nomor 5 total beban pada menara kita masukkan BT sama dengan Q per TF terus tambah TD tambah BBB. Masukkan angka-angka yang tadi dengan hasil 278614 pound. Terus untuk safety factor sama dengan 1,25 CBT 1,5 kali angka yang tadi dengan hasil 34267,5 pounds. Nah, ini untuk nomor 6 yaitu horsepower atau HP yang dibutuhkan. Yang pertama itu A Darwalk. Ini masukkan dulu rumusnya itu HP sama dengan W kali LH per 3.300 dikali 1 per H sama dengan dibagi HP.
Kita masukkan angkanya semuanya, yaitu dengan hasil 197 horsepower. Itu safety factor-nya itu 1,25, maka besar HP Drawalk yaitu kita kalikan yang tadi 197 kali 1,25 itu dengan hasil 246,25 horsepower. Terus yang B-nya itu prime mover HP Drawalk per H, ini masukkan rumusnya dulu. Sama dengan 197 horsepower per 0,85 dengan hasil 231,76 horsepower. Safety factor 1,5 kita kalikan hasil yang tadi dengan hasil 297,2 horsepower. Terus selanjutnya yaitu ini studi kasus tentang cost per feet. Ini diketahui kedalaman bor yaitu 10.000 feet, harga bid cost $1.000 US, sewa rig yaitu 606 US per jam, ditambah 3 digit NIM kita, sewa downhole motor, rendah HM yaitu 5.000 US dollar per hari, terus waktu round trip 107 per 1000 feet ditambah 3 digit NIM kita, lalu laju penembusan ROP atau feet per jam sebagai fungsi. Nah, ini ditambah 0 dengan persamaan ROP 25 dikurangi T min 1. Persamaannya itu cost per feet. Nah, ini atau CPF ini dengan rumus CB atau bid cost ditambah CR atau rig cost tambah TT itu waktu round trip atau terus tambah TR terus umur bid untuk dibagi F itu footage atau deep. Ini ditanya kapan bid harus diganti, terus yang kedua itu kapan harga berapa harga berapa harga CP terus yang C itu berapa total cost sampai penggantian bid. Nah, di sini yaitu dengan interval 2 jam. ROP-nya itu yang tadi sudah disebutkan 25 dikurangi T min 1 dengan hasil yaitu 24 feet per jam. Nah, kita masukkan untuk F-nya itu footage dengan 107 jam yang sudah diketahui per 1000 feet dengan interval 2 jam yaitu 100 jam per 1000 feet kali 2 dengan hasil 241 jam per 2000 feet. Terus dengan TT 100 jam per 1000 feet dikali 10.000 feet yaitu dengan jumlah 1070 jam waktu round trip. Terus kita masukkan rumus CPF 1000 tambah 606 terus 1070 tambah 24 dibagi 2000 dengan hasilnya itu CPF-nya 331 92 US per feet. Nah, kapan harus bid diganti yaitu jadi 1000 feet kali 2 jadi 2000 per feet bid harus diganti. Nah, berapa harga CPF-nya itu 331,92 US per feet. Nah, berapa total cost sampai penggantian bid itu kita hitung lagi. Sewa DHM 5 US per hari, terus 208,33 US per jam dengan interval 2 jam itu kita kalikan 2 dengan hasil 416,6 US. Terus bid ganti 2000 feet harga bid yaitu 1000 US. Terus dengan sewa rig 107 jam. Terus ini untuk saja itu untuk sewa rig 606 US per jam. Kita kalikan dengan yang atas itu 107 sama dengan itu 64.842 US. Dan untuk sewa DHM waktu round trip tadi
107 jam selama 3 harian. Nah, cost IHM-nya 5.000 kali 3 sama dengan 15.000 US dollar dengan interval 2 jam. Jadi 15.000 dikali 2 sama dengan dibagi 2 dengan hasil 75.000 US dollar. Nah, total cost sampai ganti bit itu kita harus jumlahkan semua dari awal sampai akhir, kita masukkan angkanya dengan hasil 73758,1 US ya US dollar. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.